Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ega dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Impact of Ocean Warming and Ocean Acidification on Larva Development and Calcification in the Sea Ocean Trichomonas gratila, yang disusun oleh saya Monika Salma, dan teman-teman saya Dias Ardianto, Gina Atvalina, Fatia Silmi, Bagas Saputro, Muhammad Alif, dan Dimas Putra. Next. Selanjutnya untuk penjelasan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama pendahuluan. Peningkatan suhu laut dan penyerapan karbon dioksida memicu perubahan besar pada ekosistem laut, termasuk penurunan pH dan kejenuhan mineral kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk membentuk kerangka organisme laut. Pada penelitian ini, studi kasus dilakukan pada larva Trichinotes gratila, landak laut yang berperan penting dalam ekosistem lamun dan berpotensi untuk budidaya. Hasil menunjukkan bahwa pemanasan dapat meningkatkan perkembangan larva, sementara pengasaman berpotensi menghambat pembentukan kerangka mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu hingga ambang batas tertentu dapat mengurangi efek negatif pengasaman pada skletogenesis. Selanjutnya, pada penelitian ini membandingkan pertumbuhan larva pada berbagai kondisi suhu dan pH yang berbeda. Yang pertama, suhu mempengaruhi peningkatan pertumbuhan. Pada peningkatan suhu hingga batas tertentu, membuat lebih banyak larva tumbuh dengan normal. Ini menunjukkan bahwa suhu yang sedikit lebih hangat dapat mendukung pertumbuhan larva. Pada batas toleransi, jika suhu terlalu tinggi, pertumbuhan larva menjadi terhambat. Artinya, ada batas toleransi suhu di mana larva masih dapat berkembang dengan baik. Dan yang kedua itu pengaruh pH. Pengaruh negatif penurunan pH air laut menjadi lebih asam secara umum mengurangi presentase larva yang tumbuh normal. Ini menunjukkan bahwa peningkatan keasaman air laut dapat menghambat perkembangan larva. Pada interaksi dengan suhu, efek negatif penurunan pH terhadap pertumbuhan larva dapat sedikit berkurang pada suhu yang lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya interaksi antara suhu dan pH dalam mempengaruhi pertumbuhan larva. Dan yang ketiga ini Anda panjang lengan PO. Larva yang tumbuh pada suhu lebih tinggi cenderung memiliki bentuk yang tidak simetris, terutama pada bagian yang disebut dengan lengan PO. Ini berarti satu lengan PO lebih panjang dari yang lain. Sedangkan pada pengaruh pH, keasaman air laut tidak terlalu mempengaruhi tingkat asimetris pada larva. Next. Kemudian ada hasil pengaruh suhu dan pH terhadap pertumbuhan larva Echinopluteae. Yang pertama itu pengaruh suhu. Semakin hangat suhu, lengan PO akan tumbuh lebih panjang. Ini mirip seperti tanaman yang tumbuh lebih subur di cuaca yang hangat. Yang kedua itu pengaruh keasaman. Jika air laut menjadi lebih asam, pertumbuhan lengan PO akan terhambat. Ini seperti tanaman yang sulit tumbuh di tanah yang terlalu asam. Dan yang terakhir, interaksi suhu dan keasaman. Suhu yang lebih hangat dapat mengurangi dampak negatif dari air yang asam terhadap pertumbuhan lengan PO. Jadi jika air asam tapi suhunya dinaikkan sedikit, pertumbuhan lengan PO tidak seburuk jika air dingin dan asam. Untuk selanjutnya adalah discussion dalam studi pertama ini mengenai dampak paparan stimulan terhadap pemanasan dan pengasaman yang disebabkan oleh CO2 terhadap klasifikasi pada larva invertebrata laut yang dibesarkan dalam kondisi eksperimental dari pembuahan. Kami menunjukkan dampak positif dan negatif dari hal ini. Dan berikut gambar-gambar hasilnya. Selanjutnya, stresor pertumbuhan pada larva T. gratila berkorelasi positif dengan peningkatan suhu di semua perlakuan pH hingga ambang termal terlampaui yang mendukung prediksi pertama kami. Sebaliknya, pertumbuhan larva berkorelasi negatif dengan peningkatan keasaman atau PCO2 dan
penurunan saturasi kalsit dan argonit yang menghasilkan larva lebih kecil yang mendukung prediksi kedua. Pemanasan menangkal efek negatif pengasaman sampai batas tertentu yang memberikan dukungan untuk prediksi ketiga. Suhu dianggap sebagai faktor lingkungan utama yang mengendalikan fisiologi, fenologi, durasi larva planktonik, dan biogeografi invertebrata laut. Respon larva T. gratila terhadap peningkatan suhu mencerminkan pola khas yang terlihat pada echinoid dan invertebrata lainnya dengan keseimbangan antara fasilitasi pada tingkat pemanasan tertentu dan kegagalan pada batas termal atas 2,37 sampai 41. Suhu diketahui mengendalikan laju perkembangan larva laut. Pemanasan di atas 3 derajat Celcius menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan peningkatan ukuran larva T. gratila. Toleransi termal perkembangan Echinoderma bervariasi dengan pemanasan plus 4 derajat Celcius di atas suhu sekitar mencapai batas termal banyak spesies. Embryogenesis di daerah tropis terjadi pada spesies seperti T. gratila dan Echinometra spp. Toleransi termal ini memungkinkan T. gratila bertahan dan menyebar ke arah kutub di Australia, di mana suhu permukaan laut diperkirakan tidak akan melebihi 28 derajat Celcius. Namun, hal ini kurang baik untuk populasi di wilayah tropis yang akan terus mengalami SST di atas 30 derajat Celcius. Pemanasan plus 3 derajat Celcius meningkatkan pertumbuhan hatchling T. gratila, sementara perawatan pH atau PCO2 meredam efek negatif faktor-faktor tersebut. Selanjutnya merupakan gambar 4, yaitu pada bagian A, merupakan grafik yang menunjukkan rata-rata panjang lengan post oral, dan B adalah grafik yang menunjukkan panjang total kalsit batang larva T. gratila dalam 6 perlakuan pada 35 larva dari masing-masing 3 betina. Pada panjang lengan post oral meningkatkan secara signifikan seiring dengan suhu dan menurun dalam kondisi pengasaman. Dan lengan post oral lebih panjang pada suhu 27 derajat Celcius dibandingkan dengan kontrol 24 derajat Celcius. Next. Dampak pengasaman laut terhadap pengapuran laut bervariasi antara filum, spesies, tahapan sejarah, dan garis lintang atau habitat. Beberapa larva menunjukkan gejala yang merugikan karena efek asaman yang didorong oleh PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida. Lalu untuk embrio, paling rentan terhadap pemanasan, sementara larva, kematiannya dipengaruhi oleh pengasaman. Terlepas dari perubahan pH atau tekanan parsial karbon dioksida, embrio tidak dapat hidup di wilayah dengan pemanasan yang signifikan, seperti Australia Tenggara. Next. Selanjutnya ada materials and methods. Next. Specimen collection and spawning. Trypnostes gratila spesies Echinoderm dikumpulkan di dekat Coffs Harbour, New South Wales dan dipelihara dalam akuarium aliran dengan volume 3.500 liter pada suhu ambien sekitar 24 derajat Celcius. Untuk induksi pemijahan dilakukan injeksi 2-3 ml larutan KCl 0,5 mikroliter. Telur dari 3 betina dikumpulkan dalam beaker berisi air laut yang difilter, sementara sperma dikumpulkan secara kering. Sebelum digunakan, telur dan sperma diperiksa untuk memastikan kualitasnya. Proses fertilisasi dilakukan dengan menggunakan sperma di beberapa jantan untuk setiap betina, dengan replikasi berdasarkan 3 betina yang berbeda. Next. Experimental treatments.
Embrio yang dihasilkan dibesarkan dalam kondisi eksperimental hingga tahap ekinoploides selama 5 hari tanpa pemberian makan untuk menghindari pengaruh alga. Embrio memiliki cadangan energi maternal yang cukup untuk periode tanpa makanan ini. Rearing dilakukan dalam air laut dan yang difilter dengan 3 variasi suhu, kontrol 24 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius dan juga ditambah 6 derajat Celcius. Dan 3 level pH kontrol 8,15, 7,8, 7,6. Selanjutnya, development atau perkembangan larva. Dari setiap wadah pemeliharaan, 100 hingga 200 spesimen diambil dan ditempatkan dalam tabung berisi larutan formaldehid untuk proses pengawetan selama 10 menit. Setelah proses pengawetan, spesimen dibilas dengan alkohol untuk membersihkannya. Kemudian, 30 spesimen pertama yang diambil secara acak dari setiap tabung diperiksa di bawah mikroskop untuk menilai persentase larva yang berkembang dengan normal. Untuk larva normal, didefinisikan sebagai larva dengan 2 lengan dan tubuh berbentuk segitiga serta sedikit asimetri. Sebaliknya, larva abnormal adalah larva yang menunjukkan bentuk asimetri, kemudian larvanya tidak memiliki lengan dan embrio yang tidak berkembang. Didapatkan, penelitian ini menghasilkan pertumbuhan lava melalui foto larva yang dibesarkan pada suhu 24 derajat Celcius dan 27 derajat. Perlakuan suhu untuk 30 derajat tidak dimasukkan karena tingginya angka kematian. Pengukuran dilakukan pada 630 larva dari 3 induk betina dengan 35 larva per perlakuan. Untuk parameter yang diukur meliputi panjang lengan postoral, batang tubuh, asimetri lengan, dan total panjang batang call sheet atau TLC sebagai indikator bioklasifikasi. Untuk analisa yang digunakan, broken statistik menggunakan ANOVA 3 faktor untuk data persentase perkembangan normal dan ANOVA 2 faktor untuk data asimetri lengan PO, panjang PO, dan TLC. Transformasi data dilakukan jika diperlukan untuk memenuhi asumsi ANOVA. Uji post-hoc Turkey-Kramer digunakan untuk membandingkan perbedaan antara perlakuan.